so young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu Siap, Bapak. siap. Kira-kira Bapak ada waktu tidak Pak? Insya Allah siap Pak. Kalau memang diperlukan saya insya Allah selalu siap. Begini Pak, kebetulan di calon guru penggerak saya ada modul ketiga Pak, Iya. mengenai tugas untuk pengambilan keputusan. Jadi ada materi itu, makanya saya dengan Pak Sanusi SPD ini selaku teman sejawat saya di sekolah SD Medan Arya 3 ini, saya minta waktunya dan minta menjawab argumentasi kaitan dengan pengambilan keputusan, karena memang banyak kasus di sekolah kita juga. Nah, yang saya ambil ini kasus ketiga Pak, yaitu kaitan dengan guru bahasa Indonesia. Iya. Ini saya akan bacakan kasus ketiga ini, Bapak bisa menyimak dan nanti saya minta pandangan dan argumentasinya. Kasus ketiga, Bapak adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktunya. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan, kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid di sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia ini adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, pada akhirnya Ibu Rosdiana ini meminta kepada guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid itu 10 poin. Maka bila murid-murid itu mendapat nilai 70, maka akan menjadi nilainya 80, Pak. Dan seterusnya. Nah, demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat, bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai raport, Bapak telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Bapak merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Bapak. Nah, selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Bapak merasa kredibilitas Bapak diragukan dan integritas Bapak dipertanyakan. Nah, pertanyaannya begini Pak, bila Bapak meningkatkan, apa yang akan Bapak lakukan dan atas dasar apa Bapak melakukan itu? Nah, tolong saya minta jawaban pendapat Bapak mengenai argumen narasi kasus 3 ini. Dari kasus ini ya sebenarnya membingungkan juga Pak. Tapi menurut pandangan saya seperti ini. Gitu kan. Kami guru-guru memang di sini, khususnya saya guru bahasa Indonesia, pada dasarnya itu sangat bertolak belakang kalau misalkan ya dari peraturan sekolah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip saya gitu. Kenapa? Ketika saya menilai gitu kan siswa-siswi saya itu saya menilai secara objektif Pak, gitu kan. Jadi kalau memang misalkan siswa-siswi saya misalkan si A dapat nilai 70, si B 80, kemudian kepala sekolah itu meminta untuk menaikkan 10 poin tadi yang dapat sampaikan ya, gitu kan. Nah ini 70, 80 itu sangat bertolak belakang dengan prinsip saya, gitu kan. Gitu. Karena selama ini saya menilai siswa-siswa itu secara objektif Pak. Gitu.
artinya sesuai dengan kemampuan siswa dan prestasi siswa gitu, tidak diada-ada gitu kan, tidak ditambah-tambah lah gitu. Tapi karena memang di sini kepala sekolah ya menekankan mungkin gitu ya kepada ya guru mata pelajaran semuanya untuk menaikkan dengan tujuan agar sekolah ini itu kan, agar siswa-siswinya yang masuk ke perguruan tinggi itu ada pencapaian 25% gitu kan ya. Betul. Ya artinya begini Pak, oke lah, kalau yang namanya prinsip mungkin ya bisa kita kebelakangkan gitu ya, kita dahulukan kemaslahatan untuk siswa-siswi kita gitu kan ya. Intinya berarti dari kasus ini menurut pandangan saya gitu ya, dari kasus ini dari argumen saya ini, karena kepala sekolah di sisi lain memang mengharuskan seperti itu, mungkin ada rasa peduli juga pada diri saya sebagai manusia. Tujuannya apa? Ya manusiawi ya, untuk mempermudah siswa-siswi kita lah, masa depan siswa-siswi kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau misalkan saya persulit juga tetap nilai seperti itu, bagaimana nanti gitu kan siswa-siswi kita. Mungkin kalau misalkan nilainya seperti itu aja, mereka tidak akan masuk ke perguruan tinggi gitu kan. Tapi ketika ya saya sebagai ya manusia biasa gitu kan, tentunya ya juga ingin membantu juga untuk membantu siswa-siswi kita agar masa depannya ya namanya cita-cita tercapai juga. Ya sekolah kita juga mungkin kalau misalkan siswa-siswi kita masuk 25% juga ya bagus juga membawa sekolah kita seperti itu Pak. Nah berarti kalau saya lihat pandangan Bapak tuh mengikuti perkataan Ibu Kepala Sekolah ya Pak? Iya, seperti itu. Berarti Bapak kalau saya lihat tadi dilema ya? Dilema gitu Pak. Iya. Mengikuti peraturan Ibu Kepala Sekolah. Nah, gimana keberadaan Bapak? Nah, selama ini Bapak itu. sudah 5 tahun mengajar di sini. Iya, tapi apakah otoritas dan kredibilitas Bapak ini dipertaruhkan sekarang? Iya, makanya kan ya seperti itulah, kita ikuti aja peraturan gitu kan, biar kita prinsip kita kebelakangkan dulu ya, karena memang tujuannya Pak Sekolah juga baik gitu kan, untuk ya kemaslahatan murid-murid kita juga, siswa kita juga gitu kan, agar mereka ketika mendaftar di perguruan tinggi bisa masuk gitu kan dengan nilai tadi gitu. Itulah mungkin rasa peduli saya lah itu terhadap siswa-siswi gitu, bukan berarti Bapak ini memakai prinsip berbasis peduli ya, care lah terhadap ya siswa kita gitu, supaya mereka ya, emang saya juga punya pandangan seperti ini Pak. Ketika Ibu Bapak Kepala Sekolah, kita kan sebagai bawahan. Betul. Gitu, ada aturan main lah. Seperti jadi itu Pak. Ibu Kepala Sekolah itu punya visi misi ketika mereka berada di sekolah kita. Dia kan punya tujuan. Saya harus meningkatkan nilai ini. Indeks prestasi belajarnya harus meningkat biar masuk jajaran ke perguruan tinggi negeri. Masuk biar mencuat juga nama baik sekolah kita. Gitu. Saya juga identik Pak dengan berbasis peraturan itu, artinya prinsip berbasis peraturan. Kalau memang Bapak saya lihat ini berbasis peduli saya memang manusiawi gitu kan ya. Kalau yang saya lihat juga tidak terlalu. Pak begini Pak, bagaimana nanti ketika misalkan siswa-siswi kita mau mendaftar kemudian terbentur oleh yang namanya nilainya rendah gitu kan, mungkin mereka nantinya seperti itu kan tidak masuk perguruan tinggi, seakan-akan kita juga mempersulit mereka gitu kan untuk mencapai cita-cita mereka seperti itu. Mungkin ada yang lain Pak, kali ada komentar yang lain selain peduli ke nilai siswa yang tadi harus dinaikkan volumenya biar ya. Di sisi lain juga saya juga ya melihat juga peraturan dari ya apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga ada baiknya juga gitu kan, dengan adanya siswa-siswa masuk ke misalkan perguruan tinggi juga ya bisa membawa nama baik sekolah juga dalam pandangan masyarakat seperti itu Pak. Mungkin dengan cara seperti itu bisa sekolah kita banyak yang masuk tinggi, berarti sekolah juga kita juga bisa meningkat. Pandangan masyarakat juga ya terhadap sekolah juga bisa lebih maju lagi gitu Pak, seperti itu. Baik, terima kasih sudah saya tangkap argumen Pak Sanusi mengenai studi kasus 3 ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pengurus penggerak ya Pak. Amin. Doakan saya karena memang masih ada 6 bulan lagi Pak belajar, sampai bulan Juni saya harus menyelesaikan modul ini.
Dan terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sukses Pak, sukses. Terima kasih. Dreams are young and we both know they'll take us where we